Shalom, shalom. Saya rindu berbagi firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya di dalam Yeskil pasal 33 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata kepada begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kita melihat di sini betapa Tuhan sangat mengasihi umat-umatnya, betapa Tuhan sangat tidak senang dengan kematian orang fasik. Kenapa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Dalam kitab Yeskil ini di sana dikatakan melambangkan bahwa Yeskil diutus Tuhan untuk menjadi penjaga Israel. Nah, kita melihat Yeskil akhir zaman adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di hari-hari ini untuk menyuarakan firman Tuhan, untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan agar umat-umat Tuhan itu bertobat, ya. Sehingga di hari-hari kita melihat luar biasa firman Tuhan disampaikan, dibentangkan baik lewat media sosial, ya, lewat YouTube, Facebook, dan WA. Itu firman Tuhan itu disebarluaskan, firman Tuhan itu disampaikan ke seluruh dunia, ya, untuk menyuarakan firman Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena apa? Tuhan tidak menginginkan kematian umat-umatnya dalam dosa. Tuhan itu ingin kita itu bertobat. Tuhan itu ingin kita hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Karena sebagai penjaga, jelas tentunya kepercayaan yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa dan sangat mempunyai satu tanggung jawab yang besar. Karena apa? Sebagai penjaga harus menyampaikan amanat agung Tuhan, untuk menyampaikan suara Tuhan, di mana sebagai penjaga Israel itu harus menyampaikan tentang bagaimana kehidupan kematian yang di luar Tuhan, ya. Mengerikan sekali kalau kematian di luar Tuhan dapat mengalami yang namanya penderitaan yang kekal. Pertama, ya, orang-orang jahat pasti mati dan akan terpisah dari Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua akan mengalami kematian yang kedua itu dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bahwa kematian yang kedua itu adalah lautan api, ya. Disitulah kematian yang kedua. Jadi itu sebabnya Tuhan mengirim penjaga-penjaga umat-umatnya di akhir zaman ini untuk menyerukan, menyampaikan agar umat Tuhan itu bertobat, agar umat Tuhan itu sadar, insaf, dan meninggalkan semua kefasikan, meninggalkan semua dosa-dosa yang mengikat yang sedang dia lakukan. Namun kita melihat di sini sebagai penjaga Israel itu adalah hamba-hamba Tuhan yang terus menyampaikan pesan Tuhan untuk umat-umatnya bertobat, ya. Namun di saat hamba-hamba Tuhan menyampaikan tugasnya untuk menyampaikan firman Tuhan, menyadarkan umat-umat Tuhan untuk bertobat, dia sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
penjaga Israel akhir zaman. Tapi ketika hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan itu sudah dia lakukan, tinggal umat Tuhan yang mendengarkan. Ya, ketika umat-umat Tuhan sudah mendengarkan tapi tidak melakukan, tanggung jawab sebagai penjaga itu sudah dia laksanakan. Dia sampaikan bahwa kematian di luar Tuhan itu tidaklah baik, bahwa terpisah dari Allah dan akan mengalami kematian yang kedua. Ketika penjaga atau hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, umat-umat Tuhan tidak mendengar, hamba-hamba Tuhan itu sudah melakukan tanggung jawabnya. Ketika orang berdosa, umat Tuhan yang diingatkan tidak mau dengar tadi, dia mati. Jiwa orang mati itu tidak ditanggungkan lagi kepada hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Inilah yang kita baca dan kita pelajari bersama dalam kitab Yeskil 33 ayat 7-11 ini. Tidak akan dituntut lagi kepada hamba Tuhan, setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Karena dia sudah menyerukan, dia sudah menyampaikan, mengingatkan umat Tuhan, mengingatkan ya jemaatnya untuk bertobat, meninggalkan segala kefasikan, meninggalkan dosa-dosa. Tetapi umatnya tidak mau mendengar. Hamba Tuhan dan gembala-gembala, bahkan penginjil-penginjil, pengerja-pengerjanya Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu tidak dituntut, sudah dia melakukan tugasnya. Tetapi ketika hamba-hamba Tuhan tidak menyampaikan firman, menegur, menasihati umat-umatnya untuk berbalik dari dosa-dosa mereka, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka kembali agar mereka berbalik kepada Tuhan. Ingat bahwa jiwa-jiwa orang yang berdosa ini akan dituntut kepada hamba-hamba Tuhan. Akan Tuhan tuntut kepada penjaga-penjaga ini. Itu sebabnya firman Tuhan terus disampaikan di akhir zaman ini. Hamba-hamba Tuhan tidak pernah berdiam diri untuk menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan umat-umat Tuhan untuk meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala kefasikan, agar umat-umat Tuhan itu selamat. Tetapi ketika hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan, hamba Tuhan sudah menyampaikan firman, mengingatkan, menegur, tapi umat Tuhan tidak mau dengar. Nah, ketika umat Tuhan itu mati dalam dosa, dia punya tanggungan sendiri. Dia yang menanggungkan dosanya sendiri. Hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman tidak Tuhan tuntut karena tugasnya sudah dia laksanakan. Nah, itulah kita pelajari dari kitab Yeskil 33 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-11 ini. Ada tanggung jawab sebagai penjaga-penjaga untuk mengingatkan, mari sebagai umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan hari-hari ini sebagai penginjil, sebagai gembala, pengajar ya, rasul untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita lakukan tugas tanggung jawab kita terus. Mari kita sampaikan terus firman Tuhan untuk mengingatkan agar mereka bertobat meninggalkan segala kefasikan. Sebab Tuhan tidak inginkan akan kematian orang-orang fasik itu. Karena apa? Sangat mengerikan firman Tuhan katakan. Karena akan terpisah dari Tuhan. Dan kedua, akan mengalami kematian yang kedua kali ya, akan mengalami kematian yang kedua kalinya, yaitu dalam Wahyu pasal 20 ayat 14. Di sana dikatakan kematian yang kedua kali itu adalah api yang kekal ya, dalam api neraka, siksaan yang sangat mengerikan. Itu sebabnya Tuhan inginkan setiap penjaga-penjaga terus menyampaikan firman Tuhan. Kita melihat di hari-hari ini di YouTube, di Facebook, dimanapun menyampaikan firman Tuhan, menegur, menasihati umat-umat Tuhan di muka bumi ini agar hidup ya kembali kepada jalannya Tuhan, sadar insaf akan segala dosa dan perbuatan yang dilakukan, karena Tuhan sungguh tidak menginginkan yang namanya kematian di luar Tuhan, karena akan mengalami siksaan yang luar biasa. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita sebagai penjaga-penjaga umat Tuhan yang di akhir zaman ini yang Tuhan pilih, teruslah beritakan kabar agar setiap umat-umat Tuhan boleh mendengar, boleh mengerti, boleh menerima pertobatan yang daripada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.